Ya, silakan. Pengertian nilam adalah suatu semak tropis penghasil sejenis minyak atsiri yang dinamakan sama, yaitu minyak nilam. Minyak nilam sendiri dalam perdagangan internasional sebagai minyak pacouli, dari bahasa Tamil pacai, hijau, atau dari daun nilam, dan karena minyaknya disuling. Aroma minyak nilam dikenal berat atau kuat dan telah berabad-abad digunakan sebagai wangi-wangian atau parfum dan bahan dupa atau setanggi pada tradisi timur. Minyak nilam sendiri termasuk minyak dengan harga jual tertinggi dibanding minyak atsiri lainnya. Di sini ada morfologi tanaman nilam. Tanaman nilam merupakan jenis tanaman berakar serabut, bentuk daun bervariasi dari bulat hingga lonjong, dan batangnya berkayu dengan diameter berkisar antara 10 sampai 20 mm. Sistem percabangan banyak dan bertingkat, mengelilingi batang antara 3 sampai 5 cabang per tingkat. Setelah tanaman berumur 6 bulan, tingginya dapat mencapai 1 meter dengan radius cabang selebar kurang lebih 60 cm. Daun tanaman nilam berbentuk bulat telur sampai bulat panjang atau lonjong. Secara visual, daun nilam mempunyai ukuran panjang antara 5 sampai 11 cm, berwarna hijau, tipis, tidak kaku, dan berbulu pada permukaan bagian atas. Ini di belakangnya ini ada daun nilamnya. Letak sel glandula nilam ditemukan pada bagian sel palidase atau sel bunga, dikarenakan sel tersebut terletak dekat permukaan epidermis atas daun yang lebih banyak mendapatkan sinar matahari. Sehingga pembentukan sel minyak dari hasil metabolisme lebih sempurna. Selanjutnya, kandungan senyawa bioaktif daun nilam ada 5, yaitu flavonoid, saponin, tanin, steroid, dan minyak atsiri. Flavonoid dapat digunakan sebagai obat yang memiliki aktivitas antioksidan, antibakteri, antivirus, anti radang, anti kanker, dan anti alergi. Yang kedua, saponin dapat digunakan sebagai aktivitas antibakterial, antimoluska, aktivitas antivirus, aktivitas sitotoksik, atau anti kanker. Selanjutnya, tanin dapat digunakan untuk khasiat yaitu sebagai astringen, anti diare, antibakteri, dan antioksidan. Tanin sendiri merupakan komponen zat organik yang sangat kompleks, terdiri dari senyawa fenolik yang sukar dipisahkan dan sukar mengkristal, mengendapkan protein dari larutannya dan bersenyawa dengan protein tersebut. Selanjutnya, steroid merupakan satu golongan senyawa metabolit sekunder. Golongan tersebut diketahui mempunyai aktivitas bioinsektisida, antibakteri, antifungi, dan antidiabetes. Kandungan senyawa yang terakhir yaitu minyak atsiri, yang biasa disebut sebagai minyak etires atau minyak yang mudah menguap, dihasilkan dari bagian jaringan tanaman seperti akar, batang, kulit, daun, bunga, buah, atau biji. Minyak atsiri nilam atau yang kita sebut minyak nilam
pada bidang farmasi digunakan untuk obat anti radang, anti mikroba, anti serangga, anti depresi, dan aromaterapi. Komponen-komponen kimia penyusun minyak nilam yang mempunyai presentasi terbesar adalah patroli alkohol sebesar 32,60%, delta guaiane sebesar 23,07%, alfa guaine sebesar 15,91%, cetilen sebesar 6,95%, dan alfa pacholen sebesar 5,47%. Terdapat sejarah tanaman nilam. Pada tahun 1985, Belanda membawa tanaman nilam jenis Pogostemon caplin yang berasal dari Filipina ke Indonesia. Pertama kali tanaman tersebut digunakan sebagai tanaman sela di perkebunan kopi di kaki Gunung Pasaman, Sumatera Barat. Seusai Perang Aceh, tanaman nilam mulai menyebar ke daerah sekitar Aceh dan ditanam sebagai tanaman sela di perkebunan tembakau dan kelapa sawit. Syarat tumbuh tanaman nilam. Tanaman nilam dapat tumbuh di dataran rendah maupun tinggi dengan ketinggian optimal 10–400 mdpl. Curah hujan antara 2.500 sampai 3.500 mm per tahun dan merata sepanjang tahun. Suhu 24 sampai 28 derajat Celcius dengan kelembapan lebih dari 75%. Intensitas penyinaran matahari harus cukup dan tanah harus subur dan gembur kaya akan humus. Sudah. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan? Oke, siapa yang mau bertanya? Ayo, yang bertanya juga dapat nilai. Saya, Bu. Hmm. Produksi nilam terbesar di Indonesia itu di daerah mana ya yang cocok untuk ditumbuhi nilam? Yang memproduksi hasil nilam dengan kualitas terbaik lah. Di mana? Jadi dibuka dulu cirinya tempat tumbuhnya. Tempat dia. Nah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ilham Satria. Saat ini sentra produk minyak nilam paling banyak di wilayah Sulawesi, yaitu Sulawesi Selatan atau Sulawesi Tenggara. Ada juga di Gorontalo. Alasannya? Selain sentra produksi, karena di sana syarat tumbuhnya sesuai, Bu. Kalau di Aceh? Di Aceh juga ada, cuman kalau untuk saat ini paling banyak di Sulawesi. Buktinya apa? Kalau biasanya terbukti itu didapat dari produksi. Jadi kalau kamu mengatakan terbanyak atau terbesar itu berarti ada bukti dari Badan Pusat Statistik yang menyatakan bahwa produksi nilam di Sulawesi 200 ton. Sedangkan produksi nilam di Aceh hanya 175 ton, namanya kayak gitu. Nah, kira-kira kamu bisa akses internet nggak? Maksudnya coba buka Badan Pusat Statistik yang menyatakan itu. Atau kamu sudah menyiapkannya? Maksudnya kamu mengatakan sentra terbesar di Sulawesi karena apa? Gitu.
Buktinya yang statement yang membuktikan dia menjadi sentra terbesar. Benar. Nah, di sini bisa dilihat tidak, Bu? Kamu stop share dulu, terus mulai ngambil sharing lagi yang lain. Jadi stop share yang sekarang, stop share yang slide ini, terus kamu ambil slide yang mau kamu tampilkan. Oke. Mana Ibu udah paham ini, yang ini kan bawah sendiri. Mana sih? Ya, bawah sendiri ya. Itu tuh. Saat ini sentra produksi minyak nilam di Indonesia berada di wilayah Sulawesi. Selain sentra produksi yang berawal dari wilayah Sumatera. Sebagian besar produksi minyak nilam dari sentra produksi tersebut diekspor. Nah, mana yang menunjukkan bahwa terbesar di Sulawesi? Karena di sini statementnya adalah ada, kan ini sentra produksi minyak nilam di Indonesia ada di Sulawesi, selain awalnya di Sumatera dan juga di Jawa. Nah, kamu harus bisa mencari angka, ya kan? Gitu loh. Jadi statement ini tidak bisa kamu jadikan landasan bahwa Sulawesi lah yang terbesar, karena tidak ada statement itu. Hanya saat ini sentra produksi minyak nilam di Indonesia berada di ini selain awalnya di Aceh. Jadi ada juga banyak di Sulawesi, cuman paling besar enggak gitu. Kan pertamanya di Sumatera nih sentranya. Terus ada sentra lagi, dimaksudnya ada sentra lagi adalah jumlahnya banyak juga. Sehingga dikategorikan sentra atau pusat. Tapi jumlah dia terbesar atau tidak itu tidak ada dalam statement ini, kecuali saat ini sentra produksi nilam terbesar berada di wilayah Sulawesi. Ini kan ambigu ini. Saat ini sentra produksi di sini selain berawal. Nah, itu bingung kita caranya, istilahnya ini yang benar yang mana? Apakah ini terbesar yang Sulawesi atau sama-sama besarnya dengan Aceh? Karena pertamanya kan di Aceh sentranya, terus sekarang di Sulawesi. Nah, itu sama besarnya atau lebih besar Sulawesi? Nah, ini angkanya yang harus kamu cari. Kalau nggak salah di BPS nih. Mungkin sentra. Coba kamu cari BPS deh. Badan Pusat Statistik. Udah ketemu? Oke, silahkan. Di stop. Di HP bentar, Bu. Oh, oke. Oke, ini yang di Sulawesi ya? Yang per provinsi, yang perbandingan antar provinsi ada nggak?
Sebentar. Mana tadi? Mungkin ini yang statistik, tapi belum bisa. Statistik gini, perkebunan nilam di Indonesia gitu aja. Oke, produksi nilam di Indonesia gitu. Jangan per daerah di Indonesia, jadi kita bisa lihat semuanya. Ini kan ini ya Bu? Yang bawah tadi bisa buku publikasi tuh, coba lihat. Nah itu buku ini Bu. Nilam. Ada nggak yang nilam? Nah itu ada. Coba ini. Nah ini. Ini dia. Ambil. Coba Aceh berapa? 300. Ini sudah benar. Nah. Sulawesi mana kamu tadi? Benar Bu. Sulawesi Selatan ya? Sulawesi Selatan. Nah itu Aceh masih menduduki nomor 1 loh nak. Kontribusinya 18%. Ya, jadi kalau besok lagi mencari data, langsung aja ke pusat statistik atau langsung klik produksi statistik produksi nilam di Indonesia gitu aja. Ini datanya valid karena 2020 kan, walaupun ini angka estimasi ya, tetapi angka estimasi itu kan ini pasti pakai metode sampling. Nah, metode samplingnya itu jelek banget dengan Sulawesi Selatan kalau kamu mengatakan dia menjadi sentra ya. Maksud Ibu sentra terbesar tadi pertanyaannya siapa Ilham. Karena antara 18 dengan 3% itu jauh ya. Nah, yang paling mendekati itu Sumatera Barat. Itu 18-15 itu. Nah, mengapa dinamakan sentra? Itu artinya Indonesia itu punya lahan baru. Ada. Sorry. Pulsa menjelang habis ya. Oke, jadi bagi yang lainnya juga seperti itu ya. Ini tadi sudah ditemukan diawali oleh Isnaini, sudah bagus banget Isnaini. Nanti Ibu juga perlu nih kayaknya download ini. Jadi bagi kita yang mempelajari tentang minyak atsiri, baik kalian mau menjadi produsen maupun kalian mau menjadi distributor, kalian harus tahu sentranya dulu. Kalau kalian mau aku pengen jadi distributor minyak nilam, berarti kalian jangan hanya di Jogja. Ada nggak tuh di Jogja? Cuma 4,40% mungkin kategorinya di Jawa. Karena Jawa Tengah ini termasuk 4,37. Nah, kalau mau ya udah kamu ke Aceh. Cari Pak petani di sana, kemudian kalau di sana tidak punya modal untuk menyuling, jadi dia cuma menjual daunnya, itu kalau di perencanaan agroindustri dirikan pabrik kecil, ya akan ada kredit usaha rakyat, yang suruh kredit dia, yang suruh bayar kamu. Kalau itu sebagai imagine ya, sebagai bayangan kalau kamu menjadi pengusaha minyak atsiri harus berani ambil resiko. Karena apa? Kamu sudah punya jalur sutranya, istilahnya. Kamu sudah punya jalur transaksinya, kamu sudah punya jalur marketnya. Yang perlu kamu cari itu barangnya.
Karena kamu tidak akan menjadi seorang supplier yang dipercaya kalau kamu nggak punya barang. Kamu punya barang dulu, kamu foto. Anggap aja kamu beli 1 liter, kamu foto, terus kamu share via Facebook atau kamu bikin YouTube, terus berbahasa Inggris, mungkin tag-nya berbahasa Inggris, kemudian kamu share, kamu punya Instagram, kamu share jual minyak atsiri murni dari Indonesia, bla bla bla, in English, pasti akan banyak yang kontak kamu, by email maupun by phone. Kenapa? Ya karena mereka butuh yang benar-benar produsen asli, bukan makelar istilahnya. Kan ada makelar minyak atsiri banyak. Yang produsen asli. Nah, begitu kamu dapat buyer, langsung carinya di Aceh. Yang paling banyak. Jadi kamu harus langsung cari networking di situ. Makanya minyak atsiri itu sangat-sangat menarik, mempesona sebenarnya. Cuman nggak ada yang melirik. Karena apa? Satu, butuh orang yang kuat mentalnya. Ya, kenapa kuat mental? Bayangin aja, kamu nyuling 3 jam, 4 jam, 8 jam, itu kan harus kuat, harus sabar. Terus habis itu, setelah nyuling kadang-kadang ada masalah, airnya mati, kadang-kadang ada masalah, bau gosong, sehingga harus ngulang lagi dari awal 8 jam. Itu kalau nggak kuat mental nggak bisa. Gitu. Jadi, terus kalau mau menjadi distributor, dia juga harus kuat mental. Kadang-kadang petaninya itu malas-malasan memproduksi, sedangkan pasarnya tuh minta-minta terus. Jadi kamu harus mulai mencari, selain di Aceh, kamu harus punya kenalan di Sumatera Barat, punya kenalan di Sulawesi Tenggara, di Jambi, atau dimanapun kamu sekarang berada, kamu cari siapa sih petani atsiri. Nah, mulailah menjadi salah satu pejuang minyak atsiri. Menjadi distributor oke, menjadi petani oke. Apapun lah, masih muda nak, masih muda, masih bisa main Instagram, masih bisa main YouTube. Yang paling bagus itu YouTube. Kenapa? Orang itu perlu bukti bahwa ini ada hamparan nilamnya, ini ada ketel penyulingnya, ini ada hasilnya, ini ada uji labnya. Uji lab itu murah, cuma 160.000 kamu sudah dapat GCMS, sudah sangat akurat. Nanti tinggal kalau kamu perlu nge-lab di kampus, sudah ada juga. Cuman kita belum punya GCMS karena itu alat seharga miliaran ya. Miliar. Nah, jadi itulah hal-hal seperti itu yang harus kamu mulai pikirkan dari sekarang. Jadi jangan hanya sekedar kuliah. Kuliah, presentasi, selesai. Enggak. Ini selama aku kuliah kan orang sudah pada berlomba-lomba enggak kuliah tapi kerja. Pagi, siang, sore kerja sampai keringetan ngotos-ngotos, sampai nggak tidur, sampai apa, demi untuk sesuap nasi. Nah, mumpung kamu masih kuliah, please, waktunya ini kamu pakai. Oh iya, Isna ini kamu presentasi tentang nilam. Oke, kamu gali itu nilam. Aku pengen jadi apa ya di nilam ini? Kalau aku nggak bisa membuat sabun atau parfum, ya aku jadi supplier aja deh. Aku bisa main di Instagram. Pemain lokal pun oke. Pemain lokal, regional, nasional, atau internasional sekalian. Kalau ibu sih internasional sekalian, ngapain harus lokal? Harganya kan kita itu kalau jadi pemain lokal itu jadi rantai makanan paling bawah. Kenapa? Karena kita pasti akan dibeli oleh makelar gitu loh. Nah, kalau ibu bypass dong. Kenapa bypass? Supaya petani itu meningkat. Karena kalau enggak nanti dimainkan harganya sama makelar. Pasar itu tetap tinggi harganya. Makelar yang seenaknya aja. Karena apa? Merasa bahwa petani ini sudah mulai menaikkan harga, harus aku turunkan. Pasar aku stop biar harganya tambah tinggi. Nah, jadi dia berada di tengah-tengah kan? Ya untung besar. Jadi tolong difikirkan lagi bahwa kalau kamu kuliah, selama kuliah apa bisnis yang bisa aku kembangkan. Walaupun nanti kamu bisa jadi PNS atau bisa jadi karyawan swasta, tapi ibu berharap anak muda Indonesia itu udah lebih ke depan. Kenapa? Kalau kamu cuma bergantung menjadi pegawai, kamu akan berada pada titik nyaman. Tapi dijajah, paham nggak? Karena orang luar itu taunya Indonesia tuh ya dalam tanda kutip nggak inovatif, nggak kreatif, takut-takut. Kenapa nggak bisa bahasa Inggris? Ya, nggak punya networking, nggak pinter ngomong, nggak pinter jelasin. Nah, salah besar. Salah besar. Kita hanya kurang pede. Kenapa? Karena apa? Adat, budaya. Budaya kita tuh budaya, apalagi orang Jawa, G, monggo,
Rumien, kayak gitu kan duluan gitu. Kita yang belakang aja, rendah hati banget, tapi itu merugikan buat dunia bisnis. Kamu harus bisa tanggung resiko istilahnya. Ya, Isna ini bagus banget ini temuannya, cuma cara menjawabnya ya sebagai orang akademisi tidak boleh hanya based on gossip ya. Kalau tadi hanyalah gosip yang ambigu. Ini adalah real. Ya, karena ada angka. Kalau ada angka, artinya ada metode yang dipakai untuk mengambil angka itu, menghasilkan angka itu, ya. Gitu. Jadi tetap Aceh number one. Kenapa? Ganja saja bisa tumbuh subur, apalagi nilam gitu loh. Karena kalau kalian tahu menanam ganja itu ternyata pupuknya 2 kali lipatnya pupuknya cabai. Jadi jangan salah terus nggak dipupuk. Enggak. Jadi Aceh itu selain subur tanahnya, karena dia masih seperti perawan. Ibu 2 tahun di Aceh. Pantainya sangat cantik melebihi Bali. Terus yang kedua hutannya masih murni sampai di daerahnya ibu itu harimau masih masuk rumah penduduk, babi hutan masih masuk rumah penduduk. Jadi ibu berada di perbukitan atas di mana kambing itu dimakan sama harimau. Jadi hama terbesar itu bukan wereng, bukan hama kepik-kepian gitu enggak. Hama terbesar adalah harimau dan babi hutan. Nah itu kan besar banget kan, kelihatan nyata dan menakutkan. Bahkan ibu naik motor jam 11 malam, samping ibu anak babi hutan, segede anak kebo. Segede keboknya mungkin. Buduk. Apa sih ini yang kayak, apa namanya itu loh, kayak gempa bumi gitu. Begitu ibu tengok, anak babi hutan. Anak babi hutan juga. Berjalan beriringan dengan motornya ibu. Nah jadi bisa dipahami bahwa Aceh memang tetap masih sentra paling tinggi. Kenapa? Daerahnya masih perawan. Kamu mau ke sana musuh kamu banyak, ya kan? Selain GAM waktu itu juga harimau dan babi hutan. Jadi jangan salah, di sana itu kalau kamu ke sana cantik banget pokoknya. Ya, jadi Isna ini jawabannya tetap di Aceh ya, Ilham. Baik, Bu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan tentang nilam? Siapa lagi yang mau tanya selain Ilham? Nggak ada yang mau tanya? Mungkin kalau saya bertanya pada Ibu, Oh boleh. Iya. Boleh aku nggak presentasi, Bang? Mengenai tadi seperti produktivitas, misal cengkeh atau nilam itu yang varietas unggulnya dari segi harga varietas unggul itu lebih baik di misal di Maluku lah. Nah, saya di Jawa ingin kayak memproduksi minyak nilam. Nah, itu sebaiknya hasil panen dari Maluku itu langsung dikirim ke Jawa atau kita mengolah dulu dari Maluku baru kita kirim ke Jawa, Bu. Jadi perbedaannya itu kan dari pengemasannya itu nanti gimana gitu loh, Bu. Oke. Pertanyaan Ibu ya, kamu nanya Ibu tanya lagi. Iya. Kamu pengen ngapain? Pengen jadi produsen atau jadi distributor? Produsen. Jadi mengolahnya ini. Oke, kamu ikut perencanaan agroindustri nggak? Belum, Bu. Oh, belum. Belum. Oke. Riko sudah bisa jawab belum ya? Riko, kamu di sini nggak? Halo Bu, ya Bu. Ya. Riko, kalau Ibu pernah ngajarin kamu tentang perencanaan agroindustri, kira-kira kalau kita mau mendirikan pabrik harus dekat dengan mana? Dekat dengan pasar, Bu. Lah, kok dekat dengan pasar? Pabrik. Pabrik, Bu. Dekat dengan akses. Akses itu loh, Bu. Akses dari nantinya akses itu akan jadi pertimbangan atau analisis yang menjadikan usaha kita lebih mudah akses lagi, Bu. Kemana? Akses kemana? Dari konsumen atau produksi, atau produksi itu. Kalau produksi berarti dengan sumber daya manusianya. Gitu. Sumber daya apa kalau produksi?
Kamu memproduksi apa? Dari sumber dayanya itu loh, Bu. Lah ya sumber daya apa? Ayo, kamu nih loh, dengerin agroindustri enggak? Sumber daya alam, ya. Kalau kalian mau mendirikan sebuah pabrik, biar ngirit, dekatilah sumber daya alamnya. Kalau kamu mau menjadi distributor, dekatilah pasarnya. Karena ngapain kamu dekatin sumber daya alam, sudah ada pejuang yang di situ. Kamu harus milih. Kamu punya saudara, ya. Saudara kamu atau kamu yang bagian produksi? Namanya kamu. Oke, berarti saudara kamu bagian distribusi. Mengapa Ibu mengatakan seperti itu? Karena terkadang join antar teman itu bisa jadi teman makan teman, gitu kan? Tapi kalau join antar saudara itu akan lebih sebenarnya lebih enak ya seharusnya kalau memang kalian bersaudara. Lebih enak jalurnya, lebih simpel, tidak ada terlalu gap terlalu besar karena kamu sudah tahu karakternya. Kamu sudah tahu karakter saudaramu. Jadi kalau kamu memilih di sentra produksi, berarti kamu harus stay di Maluku. Stay itu maksudnya ada tempat di mana kamu bisa setting alat, bisa setting pabrik, bisa setting produksi di Maluku. Karena kalau kamu harus membawa bahan mentah itu ke Jawa, itu biayanya besar sekali. Bayangin bawa daun gitu loh. Tapi kalau kamu banyak bawa minyak, ya kan nggak apa-apa. Karena nanti toh minyak itu akan dikirim ke Perancis, toh minyak itu akan dikirim ke Inggris. Sama-sama. Kalau memang kamu mau menguji minyak di Jawa, boleh. Tapi jangan bawa daunnya gitu. Karena gini, kalau kamu, oke Bu, kalau saya mau memindah tanamannya. Nah, ini hal yang menarik lagi. Kalau kamu memindah tanamannya, dijamin hasilnya beda. Kenapa? Satu, iklim klimatologinya kamu beda. Maluku dengan Jawa beda. Maluku dengan Jawa Barat beda. Kedua, struktur tanahnya berbeda. Kandungan tanahnya berbeda. Jadi itu sudah sangat mempengaruhi internalnya dari nilam sendiri. Makanya produksi minyak nilam yang ada di Maluku dengan yang ada di Jawa, begitu kamu masukkan di GCMS, beda nanti. Puncak-puncaknya akan berbeda hasilnya, prosesnya berbeda. Pasti ada yang rendah di mana, ada yang tinggi di mana. Jadi kalau Ibu boleh sarankan, kalau kamu memang mau jadi produsen, dekati sumber daya alam. Bikin pabrik kecil di situ. Kenapa Ibu bilang pabrik kecil? Nggak usah besar-besar. Ketahui dulu karakternya, orangnya malas apa enggak. Kalau orang Maluku tuh malas-malas ya terpaksa kan kamu harus bikin. Sama sekalian bawa atau merekrut orang yang nggak malas. Dan nanti kamu udah bikin pabrik besar-besar, ternyata SDM kamu nggak ada. Karena dalam perencanaan agroindustri, satu, harus ada SDA. Supaya kamu kuat. Dua, SDM yang akan mengerjakan SDA itu. Yang ketiga, apa? Pasar. Kalau kamu nggak punya ketiga ini, ya nggak bisa bikin industri. Toh. Nah, kalau kamu cuma bisa mendekati SDA, SDM, cukup. Kelemahannya ada di pasar, ya sudah, karena memang lemah di pasar. Tapi kelemahan itu bisa kamu kurangi karena ada peluang. Peluangnya apa? Peluangnya kirim ke Eropa, kirim ke Arab Saudi. Melalui apa? Melalui akses internet. Sehingga kelemahan yang kamu bilang market secara harafiah itu menjadi tidak ada gap lagi. Karena apa? Kamu bikin YouTube benar-benar asli dari mulai dia nanam bibitnya, kemudian dia mulai manen, kemudian mulai perlakuan pelayuan atau pengeringan masuk ke dalam ketel, kemudian proses destilasi, kemudian keluar minyak itu, dan kemudian kamu uji, keluar hasil uji labnya, kamu foto atau kamu video, itu menjadi bukti nyata bahwa you are the real producer. Ya, you really produce that pak choy oil.
Jadi kamu nggak usah khawatir dengan adanya kelemahan market, tapi kamu harus khawatir dengan adanya kelemahan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Karena yang namanya pabrik atsiri itu yang mendekati. Kalau kamu nggak mendekati itu sumber dayamu, rugi besar. Karena yang kamu bawa itu bahan mentah, benar-benar mentah. Kalau kayu ya kayu mentah, daun ya daun. Tapi ya kue nggawa sak truk daun itu nanti disuling itu cuma dapat berapa liter. Harus berapa juta kamu keluarkan itu. Jadi dalam minyak atsiri, mau tidak mau harus ada yang berkurban untuk stay di tempat. Gitu Ilham. Menjawab nggak kira-kira? Terjawab, Bu. Oke. Ada lagi yang mau tanyakan yang lain? Nggak ada? Oke, lanjut ya. Ini karena di layarnya Ibu ini bawahnya Isnaini ini Ilham. Sekarang kamu Ham yang representasi Ham. Thank you ya Isnaini. Ya Bu, sama-sama Bu. Kenapa Ilham raise your hand? Ham, kamu sekarang presentasi bukan raise your hand itu ada tanda. Ya, oke. Ya udah, sekarang presentasi Ham. Udah belum? Lah malah orang gambar orang senyum. Apa itu? Bingung Ibu. Kemarin itu ada yang presentasi malah live meeting coba. Jadi pas bahasa Inggris Ibu heran. Jadi kalian ini selama ini hanya pendengar setia. Begitu Ibu suruh presentasi live meeting. Jadinya Ibu recordingnya harus 2 kali. Karena yang recording pertama kan sudah ke-pack recording. Akhirnya Ibu lagi buat Zoom lagi. Ya masih start Zoom, masih Zoom yang sama. Cuman Ibu baru sadar ternyata kalian itu gaptek dalam hal menjalankan Zoom ini. Karena kok bisa sampai mau presentasi aja harus live meeting ya. Yang jelas punya Ibu ini juga salah ini Zoom-nya. Kenapa di Zoom-nya Ibu tidak ada co-host? Ya kan. Ya, sudahlah. Oke. Ham Ilham, kowe kok malah nyanyi? Sudah. Ham, share screen Ham, orang nyanyi. Ini bukan pelajaran musik loh ya. Ini Baik, pelajaran Bu. minyak ini. Mana? Belum nih, Bu. Ya, belum lah kan. Saya record. Kok kamu recording apa? Kamu share screen. Kamu belum pernah menjalankan Zoom kok? Tapi belum ada tulisannya, Bu. Belum ke saya. Sudah ya Jeng ya. Ya kan Jeng? Sudah kamu kasih ya. Ini ada tulisan Udah, Bu. host. Ini loh, ada tulisan host. Oh iya. Oh iya. Maaf. Ilham. Ilham, ampun Ilham. Sudah. Astaga. Sebentar, Bu. Salah, Bu. Isnaini, nanti Ibu dikasih linknya Is. Yang tadi buku kamu tulis Is. Kirim via WA Bu. pribadi ya. Ibu tertarik sekali itu. Banyak sekali yang bisa. Iya, ya menyenangkan student center learning itu karena
dosen itu juga belajar, mahasiswa juga belajar. Jadi kita itu saling, nggak ada yang namanya ilmu pasti yang pasti itu saja. Ilmu itu tetap akan berkembang. Ilmu pasti pun akan berkembang, kecuali rumus matematika. Ya, rumus matematika pun akan berkembang sebenarnya. Cuman kalau kita itu dinamis, ilmu itu akan terus kita dapat. Nah, makanya jadi mahasiswa, Ibu berharap dengan sering kita presentasi, tanya jawab, bertukar pikiran, cara kamu mencari data juga berubah. Cara kamu menjelaskan juga lebih tertata. Ibu berharap seperti itu. Kenapa? Siapa tahu nanti ada presentasi di tingkat daerah kamu. Nah, ini mahasiswa ini pasti bisa presentasi, ya sudah pede aja presentasi aja. Wong udah terbiasa kan. Jangan takut. Tapi ya kowe iki. Kamu pakai laptop atau pakai HP mana? Pakai HP Bu, tapi nggak mendukung. Sebentar Bu. Kalau nggak kirim ke aku aja dulu, Ham. Kirim ke WA aku, Ham. Nanti aku yang share siap. screen. Tuh, kirim ke Riko. Atau gini aja. Karena Ilham baru berusaha, kamu aja kok sebelahnya Ilham. Ilham, ini jangan-jangan Ilham nggak bisa kirim hostnya ke Riko nih, bencana nih kalau dia nggak bisa. Ilham, kamu presentasinya setelah Riko. Nah, sekarang kirim hostnya itu ke tempat Riko. Bisa nggak? Iya, kowe bingung nih. Oh, iki wes loh. Oh, udah. Ilham, kamu kirim hostnya ke Riko dulu, bisa nggak? Bu, udah dijawab. Ini terus kita nggak bisa ngapa-ngapain loh. Ibu bukan host lagi, ya kan? Ilham nggak jawab. Jadi kita coba saling memandang, bingung ya kan? Aduh, ya ampun Ilham, apa yang telah terjadi padamu? Iya, ini karena itu ya IT-nya, bagian IT itu Ibu tanya, ini kenapa Zoom nggak ada co-hostnya? Oh ya Bu, sebentar. Itu sudah sejak seminggu 2 minggu yang lalu. Terus katanya udah. Coba Bu, dicoba. Masih juga nggak bisa. Coba lagi. Sampai akhirnya tadi Bu WA lagi. Ini gimana toh? Kok masih nggak ada co-hostnya? Ya ini sedang kami coba karena ada kasus seperti ini. Nah ini berarti kasus juga nih Zoom-nya Ibu ini. Makanya ini, Ilham, kamu bisa nggak sih nuker hostnya ke Riko? Jadi kamu klik partisipan, Ham, klik partisipan, kemudian pilih more, make host ke arah si Riko. Jadi kamu klik partisipannya, namanya Riko kamu klik itu loh. Ada tulisan more kan itu di partisipan, pilih namanya Riko, yang more itu kamu klik. Terus make host. Nanti ada tulisan, apakah kamu ingin membuat si Riko itu menjadi host, tapi dalam bahasa Inggris. Yes, bilang gitu. Diklik. Udah? Hei, ala Ilham. Ham, kamu bisa nggak sih, Ham? Please deh, Ham. Ya ampun. Ham, kuliah kita hanya nunggu kamu. Ini Ibu Riko masuk di YouTube, ini cuma jagelan nama Taram ini. Ham, tuh kamu bikin Islam ini terpingkal-pingkal loh. Kamu ada posisinya dekat si Ilham nggak sih? Si Ilham udah ajarin. Masa udah mahasiswa semester Ya, berapa? Ini sudah semester berapa? Apa di telepon apa gimana tuh? Ini Ilham nih, aduh. Ini Ibu mau tampilkan presentasi buat ngisi waktu juga kagak bisa ya. Terus kayak mana Ilham? Apa Ibu harus bercerita?
Nah, Ibu cerita apa enaknya? Kalian tanya aja deh sini daripada si Ilham lama banget. Riana, kamu kemana, Ri? Riana, Ajeng, kamu kemana? Kita nunggu Ilham nih sampai selesai kuliah. Dia nggak bisa-bisa nih, cilaka benar. Ibu ini aja ya. Ibu coba lift terus ibu ulang ya. Ya kan? Ya, sepakat ya. Nanti kalian masuk lagi ya. Daripada nunggu Ilham tuh. Ibu. Nak-nuk kayak gitu nggak jelas. Ilham.